Ketika kita berhasil dengan tugas perutusan kita, semakin banyak orang yang tertarik menjadi Katolik misalnya, kita jangan mudah membanggakan diri atau jatuh dalam kesombongan. Karena tugas kita hanya menaburkan, dan selanjutnya adalah Allah yang berkarya melalui Roh-Nya sendiri. Jangan terjatuh dalam kesombongan diri, bahwa kitalah yang hebat, bukan Allah yang jauh lebih dahsyat dan hebat. Yang ketiga, ketika kita, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi orang beriman, yang dahulu kita sudah menerima taburan iman itu, benih-benih kerajaan Allah dari para pendahulu kita, dan kita bisa menjadi orang yang tangguh dalam iman, jadi orang yang kuat, iman kita mengakar dan dewasa. Kita pun mestinya menjadi semakin berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi semakin banyak orang, seperti halnya biji sesawi yang kecil tetapi ketika tumbuh menjadi besar, punya cabang-cabang dan ranting, sehingga menjadi tempat yang rimbun dan bisa menjadi tempat berteduh untuk burung-burung dan binatang-binatang yang lain. Demikian juga kita, kalau iman kita semakin berkembang, semakin kuat dan dewasa iman kita, mestinya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini Tuhan Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah dengan suatu perumpamaan teristimewa tentang menaburkan benih atau biji-bijian, khususnya biji sesawi. Dari benih yang kecil bertumbuh menjadi semakin besar dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya atau makhluk hidup di sekitarnya. Mari kita mengawali perayaan kita pagi hari ini, kita kembali menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita juga menyadari dinamika hidup kita sampai hari ini. Kita mohon rahmat belas kasih kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menderita demi keselamatan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tabah ketika harus menderita karena Injil-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan,
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih, dalam sejarah gereja tiap paroki atau di paroki kita, kadang terjadi begitu banyak orang yang tertarik untuk dipermandikan, begitu banyak orang yang berminat untuk dibaptis dan menjadi Katolik, begitu banyak orang yang mengikuti sakramen penguatan, begitu banyak orang yang mengikuti sakramen Ekaristi atau komuni pertama. Kemudian kadang-kala ada ungkapan, sungguh hebat para katekisnya, para guru agamanya, sungguh hebat para pastor di paroki kita, karena sukses dalam pembaptisan, jumlah umat semakin banyak. Saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan hari ini ketika banyak orang yang tertarik untuk dipermandikan, tertarik untuk menjadi Katolik, bukan karena keberhasilan kita, tetapi karena karya Allah yang sungguh luar biasa. Tugas masing-masing dari katekis, para pastor, siapapun, termasuk kita semua adalah membantu Allah menaburkan benih-benih kerajaan Allah, menaburkan benih-benih iman, menaburkan firman kepada orang-orang itu, dan Allah yang bekerja lebih lanjut untuk menumbuhkan dan menguatkan serta membesarkan iman mereka. Maka dari bacaan kita hari ini ada 3 hal yang baik kita renungkan. Yang pertama, bahwa kita masing-masing berkat sakramen baptis, penguatan, dan Ekaristi diutus untuk ikut terlibat dalam menaburkan benih-benih kerajaan Allah. Kita menaburkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita menaburkan benih-benih iman dengan kesaksian Kristiani kita di tengah-tengah kehidupan bersama. Kita menaburkan benih-benih kasih dalam hidup kita sehari-hari, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Kita diutus untuk melakukan itu. Dan kita berani menyerahkan setelah itu kepada Allah, karena Allah lah yang mempunyai kerja untuk kerajaan Allah ini. Yang kedua, ketika kita berhasil dalam segala sesuatu, ketika kita berhasil dengan tugas perutusan kita, semakin banyak orang yang tertarik menjadi Katolik misalnya, kita jangan mudah cepat membanggakan diri atau jatuh dalam kesombongan. Karena tugas kita hanya menaburkan, dan selanjutnya adalah Allah yang berkarya melalui Roh-Nya sendiri. Jangan kita jatuh dalam kesombongan diri bahwa kitalah yang hebat, bukan, Allah yang jauh lebih dahsyat dan hebat. Yang ketiga, ketika kita Bapak Ibu yang terkasih menjadi orang beriman, yang sejak dahulu kita sudah menerima taburan iman itu, benih-benih kerajaan Allah dari para pendahulu kita, dan kita bisa menjadi orang yang tangguh dalam iman, jadi orang yang kuat, iman kita mengakar dan dewasa. Kita pun mestinya menjadi semakin berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Seperti halnya biji sesawi yang kecil, tetapi ketika tumbuh menjadi besar, punya cabang-cabang dan ranting, sehingga menjadi tempat yang rimbun dan bisa menjadi tempat berteduh untuk burung-burung dan binatang-binatang yang lain. Demikian juga kita, kalau iman kita semakin berkembang, semakin kuat dan dewasa iman kita, mestinya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga rahmat Tuhan membantu perjuangan dan perutusan kita masing-masing. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapakku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi sampai ke hidup yang kekal. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang terkecil di antara semua benih di bumi, tetapi bila ditaburkan di tanah dan tumbuh, maka jadilah yang terbesar di antara segala sayuran. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima. Semoga kami teguh mengabdi-Mu dan melayani sesama dalam penjarahan menuju kebahagiaan abadi
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir baik di gereja maupun live streaming, dan terima kasih pada semua petugas liturgi pagi ini. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, perkilah Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah.